お前はもう死んでいる。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Freddy Kusuma dengan nomor induk 19810006, Fakultas Ilmu Komunikasi semester 3 Universitas Putra Indonesia Cianjur. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester atau UTS pada mata kuliah Psikologi Komunikasi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang psikologi komunikasi. Penasaran seperti apa? Yuk langsung saja ke videonya. Psikologi komunikasi adalah suatu proses yang memungkinkan seseorang menyampaikan rangsangan, biasanya lambang-lambang atau verbal, untuk mengubah perilaku orang. Bentuk komunikasi. Ilmu komunikasi adalah ilmu terapan, sadar atau tidak manusia selalu berkomunikasi dalam setiap aspek kehidupannya. Dalam mengantar ilmu komunikasi digambarkan secara lebih sederhana mengenai bentuk-bentuk komunikasi yang telah kita kenal selama ini. Namun, bentuk komunikasi yang digambarkan berikut ini tidak merujuk ke sana. Bentuk komunikasi berikut menekankan pada konteks psikologi dalam suatu proses komunikasi. Nah, bentuk komunikasi dibagi menjadi 3, yaitu interaksi interpersonal tatap muka, yang kedua adalah interaksi interpersonal bermedia, yang ketiga adalah komunikasi massa. Nah, selanjutnya yaitu teori psikologi komunikasi dibagi menjadi 5, yaitu teori kultivasi, yang kedua teori spiral keheningan, yang ketiga agenda setting theory, yang keempat teori peluru atau model jarum hipodemik. Terus yang kelima, yang terakhir, teori kegunaan dan kepuasan. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup psikologi komunikasi. Yang ke-1, penerimaan stimuli secara indiferen atau sensor. Melihat komunikasi diawali dengan penerimaan data oleh indera manusia. Terus yang kedua ada proses stimuli atau internal mediation of stimuli. Stimuli yang mempengaruhi kita kemudian diubah dalam jiwa. Yang ketiga ada prediksi respon atau prediction of response. Psikologi komunikasi menelaah bagaimana pengalaman yang terjadi pada masa lalu dapat mempengaruhi respon yang akan datang. Dari sinilah timbul pengaruh dari kenangan dan pengalaman yang merupakan jembatan antara masa lalu dan sekarang. Salah satu unsur sejarah respon adalah peneguban. Nah, yang keempat ada pengubahan respon atau reinforcement of responses. Peneguban adalah respon di lingkungan atau orang lain pada respon organisme yang asli. Peneguhan inilah yang disebut dengan
feedback atau umpan balik oleh bergerak atau lambat. Nah, ada juga pengaruh komunikasi dalam psikologi. Komunikasi berperan besar dalam setiap kehidupan manusia termasuk perkembangan ilmu. Walaupun komunikasi dibangun dengan beragam disiplin ilmu, komunikasi juga turut membangun disiplin ilmu yang lain, salah satunya psikologi. Psikologi dalam komunikasi berelasi dengan cukup dekat. Melihat sejarah, penelitian komunikasi juga masuk ke dalam jurnal penelitian psikologi. Beberapa ahli psikologi yang meneliti fenomena komunikasi adalah Bandura, Hofland, Laswell, dan Lewis. Nah, ada juga manfaat mempelajari psikologi komunikasi, yaitu ada 4 manfaat ya teman-teman. Yang ke-1, ada membantu menjadi komunikator yang memiliki kredibilitas. Yang kedua, ada membantu menyampaikan pesan yang akurat. Yang ketiga, membantu memilih media yang tepat untuk menyampaikan pesan sesuai dengan konteks komunikasi. Terus yang terakhir, membantu untuk memahami komunikasi dengan memperhatikan keanggotaan kelompok, proses seleksi, dan kecenderungan. Sekian dari saya yang saya dapat sampaikan hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は